wind carries tales from roots to skies here. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Mimin. Di video ini kita ingin bahas salah satu kompetisi yang sepertinya akan segera diselenggarakan AFC, yakni AFC National League. Sebuah kompetisi yang akan mengubah laga-laga FIFA Matchday di regional Asia dalam bentuk kompetisi. Kompetisi ini sendiri nantinya akan mirip dengan UEFA National League di Eropa, di mana terdapat 4 divisi, mulai dari divisi 1 hingga divisi 4, di mana tim-tim terbaik akan saling berhadapan dengan tim terbaik di divisi yang sama. Jika itu dilakukan pada tahun 2025, di divisi manakah Indonesia akan bermain? Hal itulah yang akan kita ulas di video ini, termasuk sorotan media-media asing soal perkembangan timnas yang mencuri perhatian. Ini sangat luar biasa, Lur. Bila nanti timnas Indonesia bisa masuk Piala Dunia 2026, itu sama halnya membuka peluang Indonesia untuk masuk divisi 1 AFC National League. Dan itu sama saja timnas Indonesia sudah setara dengan tim-tim papan atas dunia. Luar biasa. Gimana berita selanjutnya? Langsung aja kita kupas sama-sama. Check it out. Sebuah laporan menarik dari media asal Iran yakni Persian Soccer baru-baru ini menjelaskan sebuah laporan dari jurnalis kenamaan bahwa di tahun 2025 AFC akan menyelenggarakan turnamen yang mirip dengan UEFA National League yakni AFC National League. Di situ dituliskan @nawaf_oga, Konfederasi Sepak Bola Asia berencana untuk meluncurkan kejuaraan Asia baru untuk tim nasional mirip dengan Liga Belanda Bangsa UEFA. Turnamen ini diperkirakan berlangsung dari tahun 2025 hingga 2028. Dengan rinciannya diperkirakan akan segera diumumkan. Sebagai informasi kepada teman-teman, UEFA Nations League adalah kompetisi antar negara di Eropa yang menggantikan pertandingan persahabatan internasional dengan format kompetitif, di mana UEFA Nations League dibagi menjadi 4 divisi liga, yakni Liga A, B, C, dan D, berdasarkan peringkat negara, di mana liga ini juga memiliki sistem degradasi dan promosi. Artinya, tim-tim yang mampu jadi tim terbaik di tiap divisi nantinya akan mendapatkan kesempatan untuk promosi, sedangkan tim terbawah dapat mengalami degradasi ke liga di bawahnya. Jika AFC Nations League benar diadakan dengan format serupa UEFA Nations League, pertanyaannya adalah, ada di manakah timnas Indonesia nantinya? Apakah di divisi A yang merupakan divisi tertinggi, divisi B atau C yang jadi divisi terendah? Sebagai informasi, pembagian divisi kemungkinan besar akan didasarkan pada peringkat negara-negara di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Itu mirip dengan UEFA Nations League, di mana ketika UEFA pertama kali meluncurkan UEFA Nations League pada 2018-2019, mereka melakukan pembagian divisi ini berdasarkan peringkat di kualifikasi Piala Dunia 2018 zona Eropa. Saat ini AFC memiliki 47 negara anggota, di mana artinya setiap divisinya akan diikuti 11 hingga 12 tim. Timnas Indonesia bisa masuk ke divisi 1 asalkan lolos ke Piala Dunia 2026, entah itu lolos ke babak ketiga, keempat, ataupun playoff. Karena jika lolos ke Piala Dunia 2026 sekalipun lewat playoff, timnas Indonesia paling jelek menempati posisi 9 di Asia. Mengingat dengan posisi 9 di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, sudah cukup menempatkan timnas Indonesia ke dalam 12 negara yang masuk AFC Nations League A. Namun jika Indonesia gagal, kemungkinan Indonesia akan masuk di AFC Nations League B atau divisi kedua. Bagaimana dengan negara-negara ASEAN lain seperti Thailand, Malaysia, dan Vietnam? Negara-negara tersebut diprediksi masuk ke AFC Nations League B atau C karena tidak lolos ke round 3. Sebagai catatan, ini baru permisalan karena AFC belum mengeluarkan aturan resmi seperti apa format pembagian grup nantinya. Saat ini sendiri Indonesia adalah salah satu top 10 tim terbaik Asia di round 3 babak kualifikasi Piala Dunia dengan total 6 poin sama dengan tim seperti Arab, Bahrain, dan China. Ini membuat ranking 125 seolah tak menggambarkan kekuatan timnas Indonesia sesungguhnya yang secara luar biasa telah diakui oleh dunia sebagai salah satu tim paling mengejutkan dan menarik di Asia. Lihat saja bagaimana Erick Thohir dengan bangganya menyebut Indonesia sebagai raksasa yang bangun dari tidurnya kepada reporter asal Italia yang datang langsung untuk mewawancarai dirinya.
as you know, Indonesia is a sleeping giants. Because of that, then actually the government of Indonesia, FIFA, and the whole sector agree we need to do a transformation for Indonesian football. Then 2023 February, then I push the transformation with one mindset. Everybody have to collaborate to make sure the transformation success. Of course, with our national team first, because with the strong national team will be creating a buzz, a hope. Again, what next? World Cup 2045. We want our national team become the top 50 in the world. Luar biasa loh ya. Berarti Piala Dunia 2026 ini adalah peluang Indonesia terbang semakin tinggi dan dikenal oleh dunia loh ya. Makanya tidak heran kalau misalnya tim Indonesia karena sekarang ini sedang disoroti oleh negara-negara di Eropa sana. Memang perkembangan sepak bola Indonesia sangat pesat sekali loh ya. Sampai menciptakan sejarah baru dengan mengalahkan Arab Saudi yang seumur-umur belum pernah kalah oleh Indonesia loh ya. Baru di tahun ini Arab Saudi takluk 2-0 oleh Indonesia. Itu adalah sejarah baru di Indonesia loh ya. Luar biasa banget perjuangan seorang Erick Thohir dan juga Sintayong untuk mengembangkan persepak bola Indonesia sangat-sangat luar biasa banget loh ya. Apalagi kalau misalnya benar-benar Indonesia nanti masuk ke Piala Dunia 2026, Indonesia akan dianggap sebagai negara timnas Indonesia yang sangat dikenal dunia dan juga akan masuk divisi 1. Itu pencapaian luar biasa banget kalau menurut gue. Kita lanjut. Oke. Selain itu, ada juga banyak reporter yang datang langsung ke Indonesia, seperti reporter asal Belanda. Ze zien ook potentie in een andere Nederlandse Tom. Het maakt ze niets uit als spelers niet in Indonesië geboren zijn. Karena selagi masih ada darah Indonesia, yang penting mereka bermain dengan hati. Kemudian ada reporter asal Korea, Jepang, Arab, dan masih banyak lainnya. Belum lagi dengan konten kreator luar negeri. Sekali lagi, timnas telah menyedot banyak perhatian dunia. Dan kami pikir pendapat dari salah satu pengamat internasional ini soal Indonesia adalah hal yang menarik, bahwa teman telah jadi negara paling mencuri perhatian di Asia saat ini. Match. Indonesia has finally gotten their first victory in this tournament, and my goodness was it in stunning fashion as Marcelino Ferdinand, the magnificent Marcelino, with a brace in this game at home, shutting down Irv Renard's Saudi Arabia squad and defeating Saudi Arabia specifically for the first time in Indonesia's history. This is history right here with a massive 3 points that now puts them in third place and gives them that momentum, gives them that moment that I think they've been chasing for a while now. Kembali lagi soal AFC Nation League, jika kompetisi ini diadakan, jelas AFF bakal makin kehilangan pamor dong. Dan itu kenapa langkah Indonesia baru-baru ini dengan memilih untuk menggunakan para pemain under 22 di ajang ASEAN Football Championship 2024 atau AFF 2024 ini sudah dinilai paling tepat. Bahkan tak sedikit dari para penggemar ASEAN seperti dari Thailand hingga Malaysia menilai jika timnas mereka harus mengikuti cara Indonesia yang memilih untuk menggunakan para pemain muda. Karena dengan begitu, timnas Indonesia bisa meregenerasi pemain mereka dan menyiapkan banyak pemain muda berbakat, sedangkan timnas senior atau tim utama bisa fokus di ajang kelas Asia. Gak mau kan nasibnya seperti Singapura, juara AFF 4 kali, tapi sekalipun mereka nggak pernah lolos Piala Asia. Ya Lur ya, luar biasa banget sekarang timnas Indonesia menjadi contoh untuk negara-negara ASEAN persepak bolaannya. Memang itu terbukti Lur ya, memang Indonesia sangatlah pesat persepak bolaannya dipegang oleh Bapak Erick Thohir dan juga pelatih Sintayong. Sehingga negara-negara ASEAN pun ingin mencontoh cara tim Indonesia melakukan semua ini loh ya, menjadi barometer tim-tim ASEAN sekarang. Dan juga kejuaraan AFF tidak akan dianggap lagi kalau misalnya AFC National League ini benar-benar diluncurkan loh ya. Mudah-mudahan aja Indonesia bisa tembus ke Piala Dunia dan menjadi masuk ke divisi 1. Itu akan sangat membanggakan ya.
Berarti timnas Indonesia kita sudah disetarakan dengan pemain-pemain luar negeri yang sangatlah luar biasa dan juga terkenal di dunia, Lur ya. Menjadi pemain dunia intinya, luar biasa banget, tidak menjadi AFF lagi yang istilahnya bukan merendahkan AFF, Lur ya, piala receh lah istilahnya ya. Kalau misalnya AFC National League ini diluncurkan, benar-benar luar biasa buat Indonesia dan juga buat nama baik timnas Indonesia itu sendiri, dan menjadi sebuah sejarah yang luar biasa untuk persepak bolaan Indonesia. Kita dukung terus pokoknya timnas Indonesia, Lur. Sekian reaction dari gua kali ini, kurang lebih gua minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.